inilah juga yang kita akan perhatikan. Mezbah yang kita yakini, mezbah yang kita bangun, harus berpegang teguh, penuh keyakinan, sampai kita masuk dalam menerima mahkota kehidupan. Dan saudara-saudaraku, itu harus lewat pergumulan sampai melewati tantangan yang mengancam sampai kepada kematian. Tapi kita harus tetap teguh. Sudah harus sampai di situ, saudaraku. Jadi kalau kekristenan yang bermain-main, yang asal-asalan, yang tidak ada menunjukkan kesungguhan, tidak bisa, saudara-saudara. Sebabnya kita harus sampai ada ketetapan, ada kesungguhan, ada kesetiaan, sampai menerima mahkota kehidupan walaupun apapun tantangannya. Di dalam Raja-Raja pasal yang ke-18 saya mau mengajak kita membaca ini firman. Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, satu Raja-Raja. Kita mau bergantian membaca ayat 30 sampai 39. Saya baca ayat 30. Biar saudara-saudara bersama membaca ayat yang ke-31. Nanti 39 kita bersama-sama. Dan benar-benar bisa kita raih, berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya baca 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan air itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman mula akan aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah yang Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah Tuhan, dialah Allah.
Ini saudara-saudaraku, pandangan Elia dalam perjalanan umat Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mengerti, banyak pun manusia di bumi sejak Adam dan Hawa, tapi orang yang disebut umat Tuhan dan diberkati Tuhan adalah mereka yang melihat mesbah dari Tuhan. Dia memberikan anaknya satu-satunya, dan orang yang membuat mesbah untuk memberi untuk Tuhan satu yang menyenangkan Tuhan. Jadi di mesbah itu ada korbannya Tuhan, dan di mesbah itu juga harus ada korban dari kita. Ini namanya mesbah. Jadi mesbah itu tidak kosong, baik dari Tuhan sendiri, baik dari kita sendiri. Baru itu ada ikatan sebagai umat Tuhan, sebagai yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan di mesbah itu yang terutama adalah korban dari Bapa yang menyerahkan anaknya satu-satunya. Dia disebut anak domba Allah, anak domba yang tersembelih. Itu sebabnya saudara-saudaraku, semua yang mengarah ke situ itulah umat Tuhan. Dan jelas sekali kita sudah mendengar Kain dan Habil membuat mesbah, tapi mesbah Habil lah yang diperhatikan Tuhan. Dan selanjutnya Nuh yang membuat mesbah mendapat kemurahan. Tapi sesudah itu orang bukan membuat mesbah, malah membuat menara di Babel. Tuhan melihat siapa yang masih terbuka kepada mesbah, maka hanya terdapat satu, itulah Abraham. Itu sebabnya Elia juga selalu melanjutkan kepada hal itu. Makanya kalau Elia pun bertarung membuat mesbah, dia mengambil 12 batu menurut suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah. Dan selanjutnya dalam ayat yang di bawahnya, saudara-saudaraku, ini 34 cara mesbah dan bagaimana dia melaksanakan. Baru dia memanggil Tuhan dengan mengingatkan kembali ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham. Jadi Abraham yang membuat mesbah, bahkan mesbah yang mengarah seperti mesbah yang dari Tuhan,
mempersembahkan anaknya. Dan Abraham juga melakukan mengarah kepada hal itu. Jadi Elia juga mengingatkan itu. Baru dia berkata, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi saudara-saudaraku, ini menjadi pegangan kita sampai bertarung, sampai menerima mahkota kehidupan, bertarung seperti Elia, bertaruh nyawa, saudaraku. Ya. Dan kalau Tuhan saya itu yang hidup dan berkuasa menolong saya, kamu harus terbunuh semuanya. Ya. Tapi kalau Allah saya tidak nyata kuasanya di mezbah itu, bunuh saya. Jadi bertarung, saudara-saudara, bertarung sampai kepada hidup dan mati. Tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ada orang mau tetap teguh kalau gak ada masalah. Tapi kalau Elia sampai pun harus korban nyawa, dia tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar mengerti, mulai dari perjalanan umat itu, dan ini semua Alkitab ini jelas, ini perjalanan umat Tuhan jelas. Dan kalau kita sudah jelas mengerti, harus teguh, saudaraku, harus teguh. Jadi supaya lebih mengerti lagi pegangan kita ini, 12 suku bangsa Israel itu nanti mendapat kemurahan dilawat oleh Yesus Kristus. Itu perjalanan umat Tuhan. Dan kalau kita boleh juga sekarang mendapat keselamatan karena sesudah Yesus mati dan bangkit, beritakanlah firman, siapa yang percaya boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang. Dan kalau itu sudah kita mengerti, tak boleh, saudaraku, separuh-separuh. Kalau orang politik bilang abu-abu, ya, jadi kita harus tegas, teguh. Elia berkata, mari saya mau baca, saudaraku, dalam pasal ini juga kalau kita memperhatikan ya, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Nah, jadi kalau timpang itu pakai kaki dua atau pakai kaki satu? Satu. Timpang. Berapa lah kuatnya itu? Apalagi kalau kita udah tua begini, berapa kali lah? Dulu lagi anak-anak kita sering main, namanya Marsiteka. Siapa yang masih tahu itu? Ada yang masih tahu itu? Oh, tahu. Nah, Mama Santo tahu? Tahu ya?
Oh masih tahu. Siapa lagi yang muda-muda ini? Wah masih banyak. Masih TK itu jalan pakai kaki satu. Cek cok loncat itu enak juga. Tapi kalau sekarang, kalau kayak saya, kaki satu aja sudah, dua aja masih repot, apalagi masih TK, nggak bisa. Nah, begitu perjalanan kerohanian pakai kaki satu, jadi kita harus segenap hidup, segenap tenaga, segenap pikiran, segenap jiwa, tubuh roda jiwa kita. Haleluya. Itu baru bisa dapat. Kalau enggak nanti bisa mati terbunuh, saudaraku. Enggak terbunuh dengan orang, nanti terbunuh dengan antikris. Di situ. Makanya kita harus sungguh-sungguh sekarang ini. Ini saudara-saudaraku. Berapa lama lagi? Orang kalau pakai satu kaki itu terlalu banyak memikiri dunia, ataupun sedikit mau kepada Tuhan dan kebenaran, tapi banyakkan suka kepada dosa. Ini boro-boro kaki satu aja belum bisa, kaki separuh kali. Karena kalau pakai kaki dengan tenaga seutuhnya, harus benar-benar bertobat, harus benar-benar mengasihi Tuhan. Ini saudaraku, biar tidak timpang. Dan harus setia. Sebentar dalam kebaktian, puji Tuhan. Haleluya. Habis itu banyakkan haleluya. Dosa, dunia, omong tidak benar, kehidupan di luar Tuhan. Jadi timpang itu begitu, saudaraku. Tapi kalau segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, itu semua kehidupan kita, Tuhan mau kita mempersembahkan semuanya. Itulah ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh, segenap jiwa, pikiran, segenap tenaga kita. Jadi jangan sampai timpang. Elia menghadapi ada 400 nabi, ada 450. Ayo berpikir dulu kita, mana yang benar? 400 apa? 450. Ayo. Itu yang mengikuti dia ngerti. Yang mana? 450. Sudah benar? Gitu. Jadi kita ini nggak boleh begitu. Harus pelan, sabar. Ya, kalau dewa Asyera itu dalam ayat 19 memang itu 400. Saya kan bukan bilang Nabi Baal. Kalau Nabi Baal hanya 450. Bisa ya? Tapi kalau Nabi Asyera itu 400. Jadi kalau bilang 400 ada benarnya, karena saya belum nyambung. Jadi banyak orang belum nyambung aja udah. Itu dosa dari Adam. Apa itu dosa Adam? Langsung mau tahu, nggak ada kesabaran. Dia makan pengetahuan baik dan jahat. Manusia ini terlalu ingin tahu kekurangan orang. Nah itu bikin hancur juga. Betul apa enggak? Kalau sudah tahu, bukan seperti Yesus menjadi imam, langsung menyalahkan, labrak, berantem. Betul atau salah? Ada betulnya enggak?
Iya. Ini selidiki, wah, langsung ngata-ngatain. Banyak berantem kan karena begitu-gitu. Ya udah, dosa itu hanya Tuhan yang tahu. Makanya Elia itu harus sampai Tuhan yang menyatakan kebenaran, bukan dia. Kalau dia yang menyatakan kebenaran, dia masih bisa dibunuh. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan kebenaran, 450 Nabi Baal menyerah untuk dibunuh. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita yang langsung mengatakan, itu sebabnya Elia itu menunggu sampai Tuhan menyatakan dirinya, baru Nabi Baal itu bisa dibunuh, menyerah. Haleluya. Bisa menangkap tidak? Semoga semua mengerti. Kalau udah mengerti, luar biasa. Jadi jangan kita terlalu cepat. Iblis itu yang digoda. Udah makan aja, langsung kamu tahu apa yang jahat, apa yang benar. Ya. Dan kebenaran juga bukan itu sebetulnya. Kebenarannya itu buah pohon yang baik. Tapi kalau pengetahuan yang baik dan jahat itu apa itu? Sebentar, benar sebentar, salah. Ya itu iblis suka itu. Dan itu bikin dunia ini hancur. Nah, sekarang nanti kita lihat banyak ibadah, tapi tidak ada Tuhan menyatakan dirinya. Banyak itu ibadah nanti. Ibadah di luar Kristen, ibadah orang Kristen juga begitu. Maka yang kita kumuli harus sampai Tuhan menyatakan dirinya. Ada sujud di altarnya, terjadi mujizat. Sujud di altarnya, terjadi kebenaran. Sujud di altarnya, terjadi keselamatan. Harus sampai begitu. Haleluya. Jangan kita yang mendahului. Kalau si Elia mendahului, dia dibunuh itu. Tapi kalau sudah ada kuasa Tuhan menyatakan dirinya, semua tunduk. Haleluya. 1 lawan 450. Sebenarnya kalau perang itu bagaimana? Menang 1 atau menang 450? Ya sebenarnya kalau pikiran kita begitu. Tapi kalau ada Tuhan dengan kuasanya dalam hidup kita, biar cuma kita sendiri. Tapi kalau ada kuasa Tuhan, Tuhan lindungi kita. Ini. Dan kalau ada kuasa Tuhan, setan apapun tunduk. Iblis di mana? Di bawah telapak kaki. Kalau ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, iblis yang berkuasa dalam hidup manusia. Aku kasih kamu tanda, masuk di dahi, masuk. Tapi kalau ada Tuhan dalam kita, masuk enggak? Enggak bisa. Makanya jangan takut. Ada antikris, ada apa? Enggak usah takut. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin yang mau bikin tanda itu dekat-dekat bisa mental dia, lari, takut dia. Haleluya. Amin, saudaraku. Itu kalau kita ada mesbah Tuhan dan benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Haleluya. Jadi harus ada persekutuan yang benar dengan Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Ya, ini saudaraku. Kiranya di akhir zaman ini Tuhan semakin tolong kita. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita di COVID ini, saudaraku bisa pada berangkat. Nanti dia mau ke surga atau mau kemana, saya nggak tahu. Pokoknya dari dunia telah meninggal. Nah, menghadap Tuhan iya. Tuhan taruh di surga atau di mana, nah, itu urusan Tuhan. Kita nggak boleh mendahului. Haleluya. Kalau kita mendahului salah, harus tunggu Tuhan yang menyatakan kebenarannya.
Itu sebabnya sekarang ini juga cepat sekali orang ingin tahu. Ya, saya mau itu yang dulu dibilang menista agama itu mau ke surga atau apa itu kita belum tahu. Tapi ada orang berkata ini bikin dia pasti masuk neraka. Loh, orang kehakiman aja masih nanti. Sekarang dia sudah duluan ingin tahu. Wah, itu udah memakan yang begitu itu. Kalau cepat menghakimi itu udah memakan 2 pohon pengetahuan baik jahat itu. Dia udah langsung menghakimi duluan. Jadi kalau kita tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, tak boleh menghakimi. Kalau orang berdosa biar Tuhan yang nyatakan. Kalau orang yang benar biar Tuhan nyatakan. Itu baru benar. Kalau kita yang mengatakan itu kita menghakimi. Penghakiman hanya ada pada Tuhan. Dia yang Maha tahu. Haleluya. Tapi bukan saya mengatakan supaya bebas berdosa, bukan. Tidak ada begitu, tidak ada pembelaan. Ya. Tapi supaya semuanya kita semakin melihat, saudaraku. Kemenangan itu harus ada kuasa Tuhan nyata di mezbah itu. Dialah yang membenarkan, dialah yang menyatakan mana yang salah. Haleluya, saudaraku. Ya Tuhan tolong kita, amin. Jadi kita ini semua harus lapang dada. Ya, hari Sabtu rupanya Yesus itu berdoanya bukan hanya di Getsemane. Dalam Ibrani pasal yang keberapa ya? Kelima. Yesus juga berdoa dengan ratap dan tangisan. Untuk apa? Untuk menang dari maut. Mengapa dia ratap dan tangisan? Jangan sampai dosa dunia ini mengikat dia. Tapi Allah itu Maha Kuasa. Dan pada waktu dia bangkit, dinyatakanlah kemenangan. Itulah mezbah kita. Yesus yang mati, tapi dia bangkit. Dia menyatakan kemenangan. Itulah pegangan kita. Saudaraku, Dewa Baal itu menunjukkan Tuhan yang dibela oleh manusia. Manusia itu membela. Tuhan tidak perlu dibela, saudaraku. Biar Tuhan yang menyatakan dirinya. Baru Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita membela Tuhan berarti Tuhan yang lebih lemah. Tapi kalau kita yang lemah dibela Tuhan, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Ini saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Jadi pertarungan ini kalau kita lihat tadi Elia berkata, kamu dahulu melakukan penyembelihan. Habis itu mereka memanggil. Ada baiknya ada yang bantu baca dulu dah. Mulai 26. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Iya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Terus Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga
Jadi mereka sampai menyiksa dirinya sendiri. Tapi nyatanya sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jadi saudaraku, ya, agama palsu mereka sampai berani, saudaraku. Ya, kita kalau sudah mulai harus ada tanda darah pergumulan, saudaraku. Kalau mereka sudah melakukan itu, panggil. Saking dia berserah, tidak ada lagi yang dipikirkan. Masuk perosetan, kerasukan, saudara-saudaraku. Tapi apapun ibadahnya itu, nggak ada Tuhan yang menyatakan diri. Tapi kalau kita sampai apapun kuasa setan, kuasa iblis, kuasa maut, Yesus sudah mengalahkan. Yesus mati masuk kepada maut, tapi dia juga bangkit. Dan dosa dunia itu diselesaikan. Haleluya, saudaraku. Itu harus pegangan kita. Itulah saudara-saudaraku. Jadi kesungguhan kita lihat di sini. Elia berkata, ya, mezbah itu sudah dibangun dan korbannya sudah dipotong-potong. Apa dia bilang? Isilah air. Air itu adalah semprotan untuk mematikan api. Pertarungan mereka harus nyata api Tuhan. Tapi Elia justru berkata, siram air. Berapa kali disiram? 3 kali. Udah disiram sekali, siram lagi. Udah disiram sekali, siram lagi. Apa artinya? Dia tahu kasih Allah tidak padam karena air. Haleluya. Kasih kita juga tidak boleh padam karena air. Jadi kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Itu sebabnya kalau kita baca Kidung 8 ayat 6 sampai 7, cinta kepada Tuhan itu harus cinta yang jelas. Nah, mari dengar pembacanya. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi Elia meyakini cinta Allah itu tidak terpadamkan oleh air. Itu sebabnya dia sudah berpegang, dia rela bertarung, isi air. Saudaraku, apapun ujian, cobaan dan tantangan, mari teguh mengasihi Tuhan. Mari teguh berpegang. Kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Harus yakin, saudaraku. Sampai kita nanti bisa melewati badai sekalipun. Haleluya. Bukan air saja yang diisi, badai sekalipun. Murid-murid pernah takut dengan badai. Tapi kalau ada Yesus, Yesus berkata, "Hei angin topan, diam." Dan semua badai itu aman dan teduh. Haleluya, saudaraku. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jangan ragu-ragu. Kalau ada firman Tuhan, jangan ragu-ragu.
Elia tidak ragu sedikit pun karena ada firman Tuhan. Ayat 36 tadi 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jadi ada firman Tuhan jadi pegangan. Saudaraku, itu sebabnya kita tidak boleh lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran. Harus sudah berpegang teguh firman yang menyucikan, firman yang meningkatkan, firman yang mendewasakan. Dengan firman yang demikian, apapun jangan lagi bimbang dan ragu-ragu. Sebab kalau ada keraguan, saudaraku, dalam perjalanan kita, kita seperti perahu yang tanpa kemudi. Tidak tahu tujuan, tidak tahu kemana, yang terjadi apa? Hanya terombang ambing. Tidak bisa jejak maju, kadang kiri, kadang kanan, kadang berhenti. Dan lama-lama dia tenggelam, saudara-saudara. Jadi berpegang kepada firman Tuhan harus jejak. Pegang mana? Nah, jadi firman Tuhan penginjilan tentang keselamatan dan tentang berkat-berkat dunia ini. Tapi untuk kehidupan yang kekal harus terjadi penyucian dan melakukan firman Tuhan sampai kita memiliki pikiran Kristus, bahkan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Harus sampai ke situ pengajaran, saudaraku. Ya. Jadi kalau hanya berkat-berkat perkara dunia ini, ya orang besar pun sampai Tuhan datang nanti jadi Goliat dia. Ya kalau hanya sehat. Orang mau kaya juga antikris nanti malah bikin sembako besar-besaran. Orang nggak usah pakai bayar duit, saudaraku, dibayar, dia yang ngasih semua. Itu. Tapi kita ini harus disucikan, berkembang, didewasakan, sampai bagaikan 5 anak darah yang pintar, siap menyongsong mempelai laki-laki surga. Haleluya, saudaraku. Ini harus ada lewat pengajaran firman. Ya. Tolong baca Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 12. Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Anak Allah datang menjadi juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar nama itu. Yesus yang sudah masuk dalam maut, mengalahkan maut, bahkan menerima dosa manusia yang sudah harus terhukum di alam maut. Tapi Yesus sudah bangkit dari alam maut itu. Dia sudah menjadi juru selamat. Karena dosa yang mengikat ke alam maut itu diputus oleh Yesus Kristus. Ini mesbah yang dari Tuhan bagi kita, saudaraku. Jadi Yesus itu di dalam perbuatannya itu dia berdoa. Coba baca juga itu Ibrani pasal 5 ayat 6-7. Ibrani 5 ayat 6 dan 7. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sama
keluar dari maut itu bukan asal begitu, saudaraku. Dosa manusia itu diselesaikan juga di situ. Jadi dalam kebangkitan Yesus itu orang-orang yang mengasihi Dia juga bisa mengalami kemenangan, saudaraku. Inilah yang harus terjadi, yang kita harus imani, saudara-saudara. Kita harus berpegang dengan ini. Seperti keteguhan dari Elia melawan 450 nabi Baal. Nanti ada lagi karena saudaraku, tiap bangsa itu sudah punya dewa masing-masing. Amon ada dewa Amon, ya. Moab ada dewa Moab, masing-masing. Makanya kita ini, saudaraku, harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tidak tergoda dengan cara dunia. Banyak nanti dewa-dewa itu karena terbawa kepada orang lain, ya. Memang kalau Salomo lagi mudanya, dia nggak bisa digoda oleh dewa-dewa istri-istrinya. Tapi kalau dia sudah semakin tua, nggak bisa lagi dia melawan, saudaraku. Nah, itulah yang menjadikan nanti sampai terjadi kepada dewa Samaria, ya. Tapi itu pun, saudaraku, kalau percaya kepada Yesus, orang Samaria. Jadi Baal ini itu Samaria, saudaraku. Nanti kalau Tuhan kasih waktu kita baca ke situ, ada waktunya. Tapi Samaria itu dewa Baal di situ, saudaraku. Karena keturunan dari Ahab ini, mulai Omri, itu mereka beli Samaria itu, dan di situ dewa Baal itu. Tapi perempuan Samaria, kalau dia mau terima Yesus dengan benar, percaya kepada Yesus dengan benar, dia juga bisa menjadi umat Tuhan. Mesbah Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari jangan timpang, jangan ragu. Orang kalau ragu, saudaraku, nanti semuanya berantakan. Makanya kalau orang mau menikah jangan ragu-ragu, dia kan jodohku. Kalau masih ragu, harus benar-benar jangan ragu. Dan kalau sudah tidak ragu, pegang apapun, itu satu-satunya sampai mati. Dari yang memisahkan, kecuali hanya mau. Ini, saudaraku. Jadi jangan ragu. Kalau masih ragu dulu, lebih baik berdoa banyak. Kalau sudah enggak ragu, putuskan. Itulah yang dari Tuhan. Haleluya. Kalau sudah menikah, dulu aku ragu. Aduh, repot itu, saudaraku. Ya. Enggak tahu mau kemana lagi, nanti kandas, saudara-saudaraku. Jadi kalau orang yang mau menikah juga enggak boleh ada keraguan-keraguan. Harus pasti yakin ini dari Tuhan. Sudah, sama dengan kita beribadah, yakin ini jalan Tuhan menolong saya sampai menerima mahkota kehidupan. Ya. Dan kalau sudah yakin, saudaraku, puji Tuhan, dalam Yesus tidak ada yang dikecewakan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 12 ayat 25. Coba. Yohanes 11 ayat 25. 11 ya. Jawab Yesus, Ya. akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Jangan timpang. Orang yang ragu-ragu seperti kapal tanpa kemudi, diombang-ambingkan. Sekali kita sudah mengalami ada penyucian, terus sampai disempurnakan, sampai kita menerima mahkota kehidupan itu. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus.
Saudaraku harus sampai yakin Tuhan bisa memberkati kita di dalam semua, rohani dan jasmani. Sebelum kita masuk dalam pengangkatan menjadi mempelai Tuhan, di sini juga kita diangkat. Aku akan mengangkat engkau melebihi dari segala bangsa di bumi. Haleluya. Jadi yakin saudaraku, kalau kita sudah pegang pengajaran yang menyucikan, pegang terus, jangan ragu-ragu, dan setia, jangan timpang. Haleluya saudaraku. Tidak boleh diceraikan oleh apapun, tidak padam oleh air. Dibuktikan oleh Elia, siram pakai air. Cinta yang sejati tidak bisa padam karena air. Air bah sekalipun tidak lagi, karena mesbahnya si Nuh. Haleluya. Haleluya saudaraku. Air bah sudah habis ditutup oleh mesbahnya Nuh. Dalam Yesus berkata, air diam, tenang. Dalam Yesus, haleluya. Harus berpegang terus, setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati rohani dan jasmani kita. Tuhan berkata, kamu harus mengadakan perjamuan kudus, makan tubuh dan darahku. Jangan bimbang, yakin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, percaya. Yang di rumah dimanapun, yakin. Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.